Subhanahu wa Ta'ala, karena atas nikmat dan karunia-Nya kita semua di sini masih bisa berkumpul dalam keadaan sehat. Untuk melaporkan ini semuanya, ibu-ibu ya semua ya. Bagaimana kabarnya ibu? Tampak seperti itu. Mudah-mudahan sehat ya semuanya ibu. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada pengikutnya, dan juga kepada kita selaku umatnya yang senantiasa mengharapkan syafaatnya di yaumil akhir. Sebelum memulai kajian hari ini, mari kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah tadi kajian sudah dibuka dengan tasmi Ustaz dan juga tilawah. Untuk itu mungkin untuk mempersingkat waktu pada Ustaz Budiman, persilakan. Ibu-ibu yang punya buku prophetic parenting bisa dibuka di halaman 107 ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Ayah bunda, madrasah ayah bunda, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Bersama MAB, insya Allah semakin soleh dan soleha. Allahu Akbar. Itu dicontohkan kita. Sekarang pintar sekarang. Bagi yang belum tahu nih, Baca aja contekan. itu jargonnya. Ya semoga ada di dalam keadaan sehat walafiat ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kepada kita ketaatan, keistiqomahan. Mudah-mudahan juga kita senantiasa diberikan hidayah, ilmu dan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo bunda sekalian, mari kita sama-sama niatkan dulu ibadah ya. Hadirnya di sini, setiap langkahnya dari rumahnya masing-masing menjadi ibadah. Dan juga bagi yang sedang menyimak secara streaming, mudah-mudahan juga bisa khusyuk ya, papeli jeung kompor. Tapi mudah-mudahan bisa menyimak dan mudah-mudahan hari ini kita dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ilmu yang bermanfaat. Ayah bunda sekalian, jadi langsung saja hari ini kita akan kembali membahas ya berkaitan dengan prophetic parenting. Salah satu kajian bagaimana cara Nabi mendidik anak yang disusun bukunya oleh Dr. Muhammad Nur Abduh Hafidz Shuaib, yang mungkin secara pembahasan akan saya berikan saya kembangkan dari segi pembahasan lebih kepada selain dari bagaimana Nabi mendidik anak, kita juga coba bagaimana caranya mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mungkin bahasanya tidak seformal bagaimana penulis buku menyampaikannya. Nah, tema kita hari ini adalah judulnya apa kemarin? Dan ingat? Ya?
Itu judul buku, bagaimana mempengaruhi jiwa anak. Kalau yang di iklan apa judulnya? Sama gitu-gitu kan ya. Memberi pengaruh pada jiwa anak. Jadi di sini judulnya itu kan memberikan pengaruh terhadap jiwa anak ya. Nah, kita harus paham dulu apa yang disebut dengan jiwa ya. Jiwa itu ya, kalau di dalam bahasa Arab disebutnya nafsun. Nafsun. Nafsun itu apa? Nah, kalau dalam bahasa Arab, nafsun itu adalah gabungan dari ruh dan jasad, disebut nafsun. Nah, pada diri kita ini ada jasad dan juga ada ruh. Nah, kalau jasad itu ya yang nampak seperti ini, seperti kita sekarang. Ayah bunda sekalian melihat saya melihat ayah bunda, itu jasad. Karena kalau tidak bisa dilihat, ya bukan jasad, begitu ya. Nah, makanya jasad itu nanti dimasuki ruh. Nah, ruh itu tidak terlihat. Makanya saya tidak akan menjelaskan tentang ruh. Karena apa? Karena Nabi pun ya pernah menyampaikan, atau di Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan yas'alunaka anir ruh. Muhammad, mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Jadi orang-orang Quraisy, orang-orang musyrikin bertanya kepada Nabi tentang ruh. Apa yang harus engkau jawab? Kata Allah. Maka jawablah, kata Allah nih kepada nabinya, kulir ruh min amri robbi wa ma utitum minal ilmi illa qalilan. Katakanlah bahwa ruh itu urusan Tuhanku, urusan Allah, bukan urusan kita manusia. Kalaupun kita diberikan ilmu, itu sangat sedikit tentang ruh. Jadi, ayah bunda sekalian, kalau hari ini ada orang yang mengaku gitu ya, mengaku sangat mengetahui tentang arwah, tentang ruh manusia, bahkan termasuk tentang jin, kan itu juga ruh, jin itu sama, sesuatu yang gaib yang tidak akan nampak. Lalu hari ini ada orang yang mengaku bisa melihat jin misalnya, ada orang yang mengaku bisa melihat arwah, ruh. Kok mau dimasukkan ke botol? Ya, terpikir ke sudah saya masukkan 3 cina di botol, ditutupan cina. Kumaha lamun pupus. Lalu pas deui, jeung aneh nate, ari kana tembok bisa tembus, ari kana botol bisa tembus. Jadi untuk kita yang akalnya sedang sehat ya, sebetulnya gampang gampang untuk tidak terpengaruh pemahaman seperti itu. Tapi kadang kitanya itu karena kitanya sedang kalut ya pikirannya, sedang banyak masalah, sedang apa, makanya sengaja bertanya kepada orang-orang yang bukan memberikan solusi tapi malah nambah masalah sebenarnya ya. Tadi nama masalah itu penyakit yang harusnya diobati dan sebagainya, datang ke orang yang salah, penyakitnya tidak sembuh, uangnya banyak keluar, ditipu gitu ya. Nah itu makanya kita pahamkan dulu ya, bahwa sesuatu yang gaib termasuk ruh ini dari Nabi. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian yang benar sekalian lebih mempercayai paranormal atau dukun gitunya, orang pintar ya, yang disebut nanti yang halus gitu, padahal eta kene lebih mempercayai mereka ketimbang mempercayai Nabi yang kata Nabi ruh itu tidak ditampakkan. Dan Nabi sampaikan ke Allah, menyampaikan kepada Nabi, kalau mereka bertanya tentang ruh, kulir ruh min amri robbi, ruh itu urusan Allah. Aku tidak diberitahu sesuatu pun tentang ruh kecuali sangat sedikit dan tidak melihat. Nah lalu percaya orang-orang begitu ya, yang mengaku dukun dan sebagainya, pantas kalau syahadat kita kemudian dibatalkan, atau kita termasuk bagian orang yang musyrik, kita termasuk orang yang sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau percaya kepada para dukun gitu ya. Itu ruh. Nah kemudian jasad
Jadi sebelum berbicara nafsun, kita bahas dulu dua hal ini. Satu, ruh tidak akan banyak dibahas ya. Nah, kalau jasad itu begini, ayo sekali, yang disebut dengan jasad itu kan kita sampai wujudnya kita seperti ini kan ada prosesnya. Di dalam Al-Qur'an ya, surah Al-Mu'minun, nanti bisa dilihat ya ayat 12 dan seterusnya. Intinya apa? Bahwa manusia itu diciptakan dari satu yang disebut dengan nutfah. Nutfah pakai huruf po ya. Nutfah itu adalah air mani. Air mani ya, nutfah itu 40 hari. Nutfah itu kemudian berubah menjadi alaqah. Alaqah itu sesuatu yang menempel. Di mana? Di rahim. Makanya tidak bisa bentarnya air mani tumbuh sendirinya gitu ya. Di gelas misalnya atau di ember jadi orok gitu, nggak bisa. harus disimpan di dalam rahim. Nyaman sih gaya di film apa gitu nya, di botolan gitu, gedean gitu. Tiba-tiba besar saja gitu, nggak bisa gitu. Harus disimpan di dalam rahim. Ketika tersimpan di dalam rahim, nah itulah yang disebut dengan alaqah. Nah, 40 hari itu kemudian berubah menjadi mudghah. Ya, jadi apa tadi? Nutfah, alaqah, mudghah. Ya, nanti lebih lengkapnya kaji lagi di surah Al-Mu'minun. Nah, 40 hari juga menjadi daging, dibungkus oleh daging. Lalu setelah 40 hari itu berarti jumlahnya berapa? 40 kali 3, 120. Nah, ketika 120 hari barulah datang malaikat meniupkan ruh. Yang malaikat meniupkan ruh itu kita tidak pernah tahu kapan. Ibu-ibu sudah dihitungnya kapan ini sudah umur berapa, misalnya di rahim itu 120 hari. Nah, ditungguan 120 hari. Nah, dari siang sampai malam ditungguan malaikat mau meniupkan ruh. Gitu ya, ditungguan sampai direkam, disiapkan gitu ya. Itu gaib ya, gaib. Kita tidak pernah tahu bagaimana malaikat meniupkan ruh. Tiba-tiba lalu setelah umur bayi itu 120 hari, maka begitu sudah ditiupkan ruh, maka jadilah dia yang disebut dengan nafsun. Nafsun. Ya. Makanya ketika sudah menjadi nafsun, ingat di Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat terakhir. Berapa ayat terakhir itu? 286. La yukallifullahu nafsan. Bukan jasadan, bukan ruhan, tapi nafsan. Allah tidak membebani nafsan. Maksud membebani itu memberikan taklif. La yukalliful taklif itu adalah tugas. Taklif itu tugas, baik itu berupa perintah yang harus dikerjakan atau berupa larangan yang harus ditinggalkan. Nah, kepada siapa? Kepada roh, kepada jasad. Kepada roh atau kepada jasad? Kepada nafsan. Kepada nafsan. Tidak ada dalam pilihan. Ya, akan menguji konsentrasi. Tadi ketika jasad sudah ditiupkan ruh, maka menjadi nafsan. Nah, ketika menjadi nafsan, barulah Allah berikan beban. Ya. Nah, beban itu ada yang dibebankan kepada nafsan sebelum dia itu balik, akil balik. Ada yang dibebankan setelah akil balik. Dibebankan sebelum akil balik, ya. Contoh misalnya zakat fitrah. Zakat fitrah harus dikeluarkan ya ketika si bayi itu sudah lebih dari 120 hari. Kenapa? Karena jasad yang ada di dalam itu sudah ditiupkan ruh, sudah jadi nafsan, sudah ada beban. Hanya bebannya bukan kepada diri anaknya. Bebannya kepada siapa? Orang tua, karena anaknya belum balik atau belum lahir bahkan gitu ya. Bebannya orang, tapi sudah ada beban kan ya? Sudah ada beban. Orang tua jadi harus keluarkan zakatnya. Lalu setelah itu contoh lagi apa? Sebelum balik. Akikah. Akikah itu beban anak, tapi kewajiban siapa? Orang tua. Ya. Ada akikah itu karena sudah ada nafsan.
ruh dengan jasad sudah bersatu dalam kurun waktu tertentu 7 hari setelah melahirkan, maka karena lahirnya bayi itu orang tua wajib orang tua jika mampu ya menyembelih akikah. Nah maka akikah ini adalah kewajiban orang tua, bukan anak nantinya itu. Makanya kalau kita sudah dewasa, sudah gede, udah kayak gini, nanya ke orang tua, kepada ayah ibu kita, dulu diakikahin enggak? Kata mereka teh misalnya enggak. Seperti saya, contohnya saya nanya ke orang tua, ente cenah teh diakikahan. Dan dulu mah belum ngerti naon akikah, teman dulu misalnya. Atau bisa jadi ada yang sudah ngerti tapi belum punya. Nah, tidak diakikahi. Maka setelah besar seperti ini tidak ada kewajiban saya untuk akikah. Kenapa? Ya itu kewajiban orang tua. Maka jangan sampai ada pemahaman begini. Satu, ada orang mau kurban, maka dia mengatakan abdi mah mau kurban saya acan akikah, pada akikah heula gitu. Tidak begitu. Kenapa? Karena itu adalah orang tua, bukan kita, gitu bukan. Nah, kewajiban kita mah nanti untuk anak kita, gitu. Jadi akikah tidak ada kaitan dengan kita yang mengerjakan, tapi orang tua kita atau kita sebagai orang tua, gitu. Nah, barulah setelah dia balik, ya, atau akil balik, ada dua ya, ada akil, ada balik. Kalau akil itu berkaitan dengan kematangan akal, cara berpikir, kedewasaan, itulah bahasa gampangnya kedewasaan. Kalau balik berkaitan dengan hormon yang bagaimana? Kalau laki-laki sudah mengeluarkan air maninya atau spermanya, ya. Kalau baik itu dalam keadaan sadar atau tidak sadar, ya, misalnya tidak sadar dalam keadaan mimpi. Nah, kalau perempuan balik itu hormonalnya apa? Sudah mengalami menstruasi, haid, yang ternyata rentan umurnya berbeda-beda. Ada yang katakanlah kelas 4 SD sudah, ada kelas 5 SD, ada yang SMP baru begitu ya mengalami. Nah itu balik. Tapi kalau akil kedewasaan. Nah, ketika akil balik, lalu sudah terkumpul yang disebut dengan ruh dan jasad itu disebut nafsun gitu ya. Maka kemudian nanti kalau orang sudah punya nafsun, sudah nafsun, sudah ruh dengan jasad, maka ada yang disebut dengan keinginan. Ya Bu ya. Kalau sudah bergabung antara ruh dengan jasad, maka orang itu sudah punya keinginan. Nah, keinginan itu disebutnya hawa. Keinginan itu disebutnya hawa. Maka ada yang disebut hawa nafsu. Hawa nafsu. Jangan salah ya. Hawa itu Pak Ustaz kan Hawa teh bukannya istri Adam begitu ya. Beda. Ari Hawa ya, yang hawa artinya keinginan, haknya itu hak besar. Kalau istrinya Adam, Hawa hak kecil. Jadi bukan eta pantesan cenah Hawa teh hawa nafsu teh dari Siti Hawa, cenah bukan, beda itu teh. Jadi Hawa makanya kalau lebih baik itu lihat teks asli daripada terjemahan. Jadi kalau hawa pakai hawa, wau, kemudian alif bingkang, itu keinginan. Kalau wa, alif, hamzah, hawa itu Siti Hawa, gitu, istrinya Adam. Nah, hawa nafsu keinginan jiwa, keinginan diri. Nah, ketika orang sudah punya keinginan, maka nanti itu dalam Al-Quran nafsu itu menjadi 3 ya. Apa? 1, ada yang disebut dengan nafsu amaroh bisu. Amaroh itu apa? Tak salah dewa ya. Bukan amarah bahasa Indonesia. Nah ini banyak kita terjebak. Amaroh itu bahasa Arab artinya perintah. Amaro itu artinya
memerintah. Makanya orang yang memerintah disebutnya amir. Oh, mulai. Amir makanya ada Amirul Mukminin ya, pemimpin atau pemerintahnya orang yang beriman. Amaro itu makanya maksudnya amaratun bisu, yang memerintah atau yang menyuruh bisu kepada keburukan. Jadi nafsu amarah itu bukan amarah, bukan, tapi memerintah kepada keburukan. Nah, nanti bagian dari keburukan itu baru amarah dalam bahasa Indonesia gitu ya, kemarahan yang tidak terkendali. Nanti saya jelaskan juga yang disebut dengan amarah dalam bahasa Indonesia, marah yang dilarang dalam Al-Quran itu masuk kategori apa? Karena nanti marah itu ada 4 ya. Nanti setelahnya saya sampaikan. Nah, pertama, kalau manusia itu sudah terwujud begitu ya, antara ruh dengan jasad, maka jadilah nafsu, maka adanya keinginan. Jadi kalau tidak ada keinginan, kalau kita sebagai manusia tidak ada keinginan, itu normal. Ya, karena kalau manusia yang normal itu punya keinginan, hanya keinginannya itu satu ya. Ada yang disebut dengan keinginan untuk melakukan keburukan, amarah bisu ya, memerintah menyuruhnya kepada keburukan, sesuatu yang sifatnya buruk. Itu sudah ada dalam diri kita. Makanya jangan suka, kadang kita suka menyalahkan segala sesuatunya ke setannya. Gara-gara saya digoda setan. Jadi nyalakan setan we. Padahal setannya dikejauhan itu, Bu, cenah abdi mah. Kadang-kadang setan itu banyak disalahkan gitu. Kenapa? Karena bisa jadi keburukan itu bukan disuruh oleh setan, tapi ada dorongan dalam diri kita yang disebut dengan amaratun bisu. Ya, kecenderungan melakukan keburukan. Nah, sudah ada kecenderungan melakukan keburukan, dibantu jalannya oleh setan. Idenya, inovasinya, kreativitasnya bisa jadi dibantu oleh setan. Makanya setan itu membisikkan ke dalam dada manusia. Ibu teh baru cuman punya ide, ya, punya keinginan untuk melakukan keburukan. Nah, caranya dibantu sama setan. Dibisikkan, ya, ingin kaya secara instan. Aduh, saya ingin kaya tapi yang tereh gitu, real usaha gitu. Dibisikkan oleh setan, cek setan teh, tuh datangan dukun, balik di kan dukun, pengusum, tuh datangan dukun, begitu. Lalu tiba-tiba kita, wah kaidean, nah itu bisikan setan, kaidean, datangan dukun, minta pelet, minta ajian, minta jampe, minta jimat. Datang ke itu, dukunnya di jampean niku, di arewasan niku setan. Cek setan teh, tuh bakal aya cenah datang tah. Ieu bejaan ieu ka dukun teh. Maka dukun melakukan itu, maka itulah yang disebut dengan kerjasama manusia dengan jin. Ya, itu cara nanti. Bukan kerjasama, tekan kontrak dalam, bukan begitu caranya, tetapi bekerja yang satu siap menerima bisikan jin setan, yang setan itu kan dari jin dan manusia. Nah, jin siap memberikan support gitu ya. Nah, supportnya apa? Luas wisufi sudu, yaitu membisikkan ke dalam dada manusia, bukan ke telinga. Dalam membisikkan ke telinga, jangankan kita, dukun ge bakal lumpat. Siapa jangan makarewos, bere kata tapi membisikkan itu ke dada. Yang namanya membisikkan ke dada kan nggak kerasa. Makanya kita gitu tiba-tiba ada ide melakukan ini, keburukan itu dan sebagainya, tidak terasa itu bisikan setan yang ada ke dalam dada kita. Nah, gitu ya. Satu, nafsun itu gitu, nafsun amarah bisu, memerintah kepada keburukan. Yang kedua, ada yang disebut dengan nafsul lawamah. Ya, nafsul lawamah itu apa? Nafsu lawamah itu asal artinya itu adalah penyesalan. Nah, inilah manusia melakukan keburukan terus menyesal. Sudah menyesal melakukan lagi. Nah, itu nafsu lawamah itu begitu ya. Melakukan keburukan tapi ada penyesalan. Jadi kalau ada penyesalan, maka kita sebetulnya masih masuk kategori manusia normal.
Manusia sudah tidak normal itu kalau melakukan keburukan itu sudah tidak ada penyesalan. Makanya ketika diketahui, dibuktikan ya dengan berbagai macam dihadirkan saksi, bukti dan sebagainya, lalu kemudian ketahuan salah, ya sudah ketahuan, buktinya sudah ada, saksinya sudah ada gitu ya, segala macam yang mendukung kepada ini sudah ada, masih tengah ku keneh tah eta teh normal. Normal. Seperti ada orang bohong gitu ya kepada orang yang sudah pada tahu kebohongannya. Masuk aja gitu ya. Tan nyarita teh ngabohong, urang tinggi apa eta teh bohong gitu. Coba terus bohong. Nah itu sudah tidak normal. Orang normal itu ketika dia melakukan kesalahan ada penyesalan. Nah itu lawang. Nah nanti kita akan gali ya pada anak-anak kita, termasuk pada anak kita, bagaimana menyeimbangkan nafsu ini. Yang ketiga, yang terakhir adalah nafsul mutmainnah. Nah ini yang coba kita latihkan nanti ya kepada diri kita dan juga kepada anak-anak. Kenapa saya sampaikan kepada diri kita dan anak-anak? Karena sebelum ke anak-anak kita harus bereskan dulu urusan kita. Karena kadang kita terlalu fokus kepada anak-anak, tapi kita kadang lupa ya meriadok, mengkondisikan diri kita. Fokusnya teh kepada anak. Kamu teh kalau apa-apa teh jangan emosi atuh. Sambil emosi. Jangan marah-marah terus ke anak teh begitu ya. Apa-apa marah-marah itu tidak sadar marah-marah begitu ya. Gitu. Jangan banyak mengeluh atuh kayak ibu gitu. Ibu yang mengeluh wae gitu. Ya, jadi kadang kita lupa gitu ya, lupa untuk diri kita sendiri gitu. Nah, nafsu mutmainnah itu apa? Mutmainnah itu hampir sama dengan yang disebut dengan sakinah. Sakinah itu ketenangan. Mutmainnah juga ketenangan ya. Mutmainnah itu adalah ketentraman atau ketenangan yang didasari oleh ketakwaan. Nafsu mutmainnah. Makanya orang itu akan tenang kalau dia itu mampu mengendalikan diri. Nah ini yang akan kita coba latihkan ya. Jadi nafsu mutmainnah itu adalah nafsu ya ketenangan yang hadir ketenangan karena kemampuan mengendalikan diri. Nah saat ini masalah besar kita, ketidakmampuan mengendalikan diri gitu ya. Tidak mampuan mengendalikan diri. Nah itu nafsun. Nah dari nafsun inilah yang nanti akan kita coba urusi gitu ya. Salah satu amanah kita ketika diberikan anak yaitu adalah mengkondisikan jiwa anak, menyeimbangkan jiwa anak ya agar seimbang antara amarah bisu ya, kemudian lawamah dan juga mutmainnah. Nah, agar apa? Agar ujung-ujungnya nanti sebagaimana yang Allah sampaikan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, selesai. Urusannya sudah selesai dunianya. Ya, urusan dunianya sudah selesai. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada keridhaan Tuhan. Nah, gitu ya. Nah, baik, kita akan mulai ya. Setelah kita paham apa itu jiwa, apa itu nafas gitu ya. Maka sekarang kita akan coba latihkan gitu ya. Nah sebelum masuk ke buku ini di halaman 87 ya, saya sampaikan dulu begini, ibu sekalian, berkaitan dengan pendidikan terhadap jiwa ini. Satu ya, yang pertama yang harus kita bereskan dulu adalah emosi. Emosi siapa? Emosi kita. Jadi emosi kita dulu ya. Kita bahas emosi kita dulu ya. Jadi kenapa? Karena dari emosi kita itulah nanti akan menular kepada anak. Seperti saya sampaikan ya, seperti kita ditulari oleh orang tua kita. Ya, sadar tidak sadar, nanti saya sampaikan lebih dalam. Sadar tidak sadar, ayah bunda sekalian ya, perilaku kita, emosi kita, tutur kata kita, ya, gerak tubuh kita
akan sangat dipengaruhi oleh orang tua kita yang dulu mengasuh kita sudah sangat lama. Mencek dina bahasa Sunda mah adat kakurung tinggal uyah moal TS aluhur. Sadar tidak sadar, coba ibu sekalian gini ya, lihat diri sendiri. Pernah tidak kita melakukan sesuatu yang kemudian setelah kita lakukan kita baru sadar ini adalah kebiasaan orang tua kita dulu. Itu kebiasaan si mama, itu kebiasaan si bapak, si kita. Kita tiba-tiba ngomong gitu. Kita tiba-tiba perilakunya begini begitu gitu ya. Termasuk apa? Kedisiplinan kita, tutur kata kita, gestur gerak tubuh kita, ya. Emosi kita itu akan dipengaruhi oleh orang tua kita dulu. Termasuk anak-anak kita akan dipengaruhi oleh kita. Makanya sekali lagi sebelum kita mengendalikan jiwa anak-anak kita, memberikan pengaruh kepada anak-anak kita, yuk kita sama-sama evaluasi dulu. Evaluasi dulu diri kita nih, bagaimana gejolak jiwa kita. Nah, gejolak jiwa kita mulai dari emosi. Kita mulai dari emosi, ya. Nah, emosinya harus bereskan dulu. Kenapa? Karena emosi itu ya akan mempengaruhi hubungan kita dengan orang yang ada di sekitar kita, termasuk dengan anak-anak. Emosi positif, negatif itu akan sangat mempengaruhi. Ibu nggak akan bisa pura-pura sebetulnya di hadapan anak-anak itu ya. Anak-anak itu adalah orang yang paling peka terhadap gestur dari orang tuanya. Anak-anak itu tahu kalau ibu ngomongnya misalnya ya sedang tinggi, rendah, volumenya ya, atau frekuensinya seperti apa. Anak sebetulnya bisa membaca, hanya mereka tidak ngomong saja. Aku tahu nih, ibu dari nada suaranya seperti ini, cara bicara lagi ada masalah sama ayah. Yang anak itu tahu. Walaupun anak tidak melihat bagaimana perselisihan antara orang tuanya, ayah ibunya bertengkar sebelumnya misalnya. Tapi dari gestur ya, anak pulang sekolah melihat bagaimana tutur kata ibunya, bagaimana ayahnya, dia tahu ini ada masalah. Ada masalah. Ya. Jadi nggak bisa sebenarnya kita itu hanya bisa pura-pura. Tidak bisa betul-betul menyembunyikan perasaan. Ya. Anak itu peka sekali begitu. Ya seperti kita sangat peka. Coba kita dulu ya, orang tua sedang mengalami apa. Misalnya orang tua lagi nggak punya uang, itu ngomongnya beda. Ibu-ibu kalau ibu lagi nggak punya uang, ayah atau suami lagi nggak punya uang, itu cara ngomongnya beda. Beda. Nah, asal ada tinggi nadanya begitu. Serada murang mari. Ternyata ya emosi itu dipengaruhi oleh situasi, ya. Kondisi tidak punya uang, kondisi banyak kerjaan, kondisi banyak masalah dan sebagainya, maka emosi itu sangat dipengaruhi oleh itu. Makanya apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan latihan. Nggak bisa kita mengeluarkan emosi itu seenaknya. Mentang-mentang kita lagi punya banyak masalah gitu ya, maka seenak aja emosi kita itu, emosi kepada suami emosi kepada istri, emosi kepada anak, sampai kita mengatakan kalau ketika kita marah-marah gitu emosi berlebihan, lalu kita ditanya kenapa sih kamu marah-marah? Ya kamu harus ngerti aku gitu. Aku tuh lagi banyak masalah, aku tuh lagi. Nah, kita ingin dimengerti orang, itu egois namanya. Egois. Kita ingin dimengerti orang, tapi kita tidak mengerti perasaan orang. Kita ingin orang tahu kalau kita lagi banyak masalah, maka emosian kayak gini. Tapi kita tidak pernah mau tahu bagaimana dampak yang terjadi pada orang yang kita maki-maki, yang kita marahi. Dan bahkan dampaknya lebih buruk, apalagi ke anak-anak. Apalagi ke anak-anak, emosi orang tua yang berlebihan, dampak buruknya sangat besar terhadap anak-anak. Nah makanya sekali lagi, kita yang pertama PR kita adalah mengendalikan emosi.
Ya, kita sangat tidak nyaman. Coba lihat emosi orang. Ya, lihat emosi orang kalau lagi marah-marah. Bu pernah lihat orang lagi marah-marah maki-maki. Nyaman nggak kira-kira? Lihat orang lagi nunduk-nunduk begitu. Wah, marah. Kan kelihatan ya emosi yang berlebihan. Kita nyaman nggak kira-kira? Walaupun kita sedang tidak bermasalah dengan dia, tapi kita enggan mendekatinya. Contoh ya, misalnya di keluarga atau di tempat kerja dimanapun lah. Lihat katakanlah ada contoh misalnya kalau di tempat kerja atasan lagi marah ke bawahan, maki-maki begitu ya. Ada waktu itu ada seorang manajer, dia marah-marah ke security. Wah, marah-marah itu di depan orang, maki-maki. Kita ngelihat, ketika kita ngelihat, kita merasa tidak nyaman. Walaupun masalahnya tidak ada kaitan dengan kita, ya, tapi kita itu enggan ngomong ke manajer itu. Suami gitu ya, atau jangan suami lah, anak begini gini. Ada suami lah boleh. Suami marah ke istrinya, ya. Marah begitu. Anaknya ngelihat. Walaupun pada situ anak tidak sedang ada masalah dengan ayahnya, tidak sedang ada masalah dengan ibunya, tapi kira-kira perasaan anak bagaimana? Akan merasa tidak nyaman. Dia tidak mau mendekati ayahnya yang tadi itu sedang marah-marah, yang tadi itu sedang nyaman. Begitulah ketidaknyamanan orang dengan emosi yang berlebihan. Ya, jadi jangan pernah menutup mata ya dengan hal ini, bahwa kalau emosi kita berlebihan, emosi kita meluap-luap begitu ya, bahwa orang-orang di sekitar kita itu responnya pun akan negatif. Walaupun orang-orang ini, saya nggak ada masalah dengan kamu, tapi kata dia iya, tapi saya nggak nyaman gitu ya. Ketika kamu tadi memarahi orang itu begitu, begitu tidak nyaman, ya emosi. Nah, maka begitupun anak sangat paham begitu ya, orang tuanya ngomong dengan cara apa dan sebagainya, anak sangat paham. Nah, di sini yang coba kita sekarang akan telaah gitu ya. Nah, perasaan emosi yang berlebihan itu satu ya, dari kemarahan. Emosi yang dimaksud di sini apa? Satu, marah. Dua, banyak mengeluh. Ya. Yang ketiga, stres. Yang keempat, sedih. Yang kelima, kecewa. Nah, ini yang pokok. Emosi pokok gitu ya, emosi pokok yang harus kita jaga dari keberlebihan, ya, dari keadaan yang berlebihan. Marah wajar, namanya manusia. Sedih wajar, namanya manusia. Stres, banyak masalah, kecewa karena sesuatu gitu ya, mengeluhkan sesuatu, itu manusiawi. Tapi di sini kita harus belajar bagaimana mengendalikannya. Nah, satu ya, dari kondisi-kondisi itu ada penyebabnya. Apa penyebabnya? Satu, penyebab yang sifatnya hormonal ya. Sifatnya hormonal, contoh kalau pada perempuan itu PMS misalnya. Itu hormonal banget gitu ya. Hormonal banget ketika mengalami PMS ya, tapi tidak terjadi pada semua sih. Ada beberapa yang biasa aja. Tapi ada yang ketahui kalau PMS itu udah ke marah-marah, bawaan teh kesel gitu ya. Males ngerjain apa-apa gitu ya. Itu hormonal. Nah, ini masih dalam taraf wajar bagi seorang perempuan begitu ya. Makanya yang harus ngerti itu adalah orang-orang di sekitarnya. Suami itu harus ngerti kalau punya istri emosian pada saat PMS. Ulah sarwana ngomong istri PMS, suami ikut PMS. Karena ada loh secara psikologis itu orang yang nanti ini dipengaruhi oleh pola asuh ketika dia masih kecilnya dulu ya. Ada laki-laki ya atau seorang suami yang dia itu mengalami gejala psikis ketika terjadi sesuatu pada istrinya. Contoh, istri lagi tadi PMS, suami ikutan PMS, ikutan dia emosian gitu. Jadi rame wae. Atau istri sedang mengalami kalau mengandung itu mual apa sih namanya teh, sampai mual, suaminya ikut mual. Ini kalau ada yang mengalami ya, saya pernah tahu ya, saya punya teman ya, kalau setiap istrinya hamil
Yang muntah-muntah itu suaminya. Apa ini yang muntah-muntah itu suaminya gitu. Nah ini psikis gitu ya, psikis. Nah jadi ada yang sifatnya hormonal ya, kayak misalnya termasuk baru melahirkan gitu kan, sensitif kan ya. Nah hal semacam itu masih kategori normal. Nah nanti ada yang emosi yang berlebihan itu bukan yang hormonal, tapi akibat dari pola asuh. Ya, akibat dari pola asuh. Nanti yang ketiga bawaan, karakter bawaan, ada yang nanti yang ketiga. Nah yang kedua itu adalah pola asuh. Nah pola asuh ini, jadi ginilah Bu, gini. Satu ya hormonal ya, dua pola asuh, tiga sifat bawaan. Nah kalau sifat bawaan kita itu udah nggak bisa apa-apa karena ini adalah kodok ya, bagian dari takdir Allah. Misalnya gini, kita dilahirkan dalam kondisi memang sifatnya, karakternya itu ya kayak gitu ya, keras misalnya ya, kasar dan sebagainya kayak gitu. Itu ada yang bawaan. Nah kalau sudah bawaan seperti itu di luar jangkauan kemampuan kita. Tapi masih ada yang kita bisa upayakan. Dari mana? Yaitu dari pola asuh. Nah dari pola asuh inilah yang nanti kita masih bisa berusaha. Nah pola asuh ini akan dilakukan secara turun-temurun kalau tidak diantisipasi. Orang tua yang pemarah dengan pola asuhnya gitu ya, kemudian ke anaknya sudah dewasa akan memiliki pola-pola yang sama kalau tidak diperbaiki. Dan memiliki pola yang sama gitu ya. Sampai gini Bu, ada seorang perempuan ya, satu kasusnya gitu ya. Jadi dia itu sudah menikah ya. Si istri ini sangat sulit untuk bukan hanya romantis lah, dari kelemah lembutan atau keempatian saja kurang gitu, apalagi jiwa romantisnya gitu. Satu saat si suaminya itu ya ingin di rumah itu ada ya semacam romantisme lah dan sebagainya, sampai dia belajar bagaimana cara jadi suami yang romantis gitu ya. Dia belajar. Nah akhirnya apa? Dia coba lakukan beberapa hal. Contohnya misalnya kalau pas si istrinya ulang tahun, dia tuh suka ini Bu, ngeluarin ke ATM, lalu ambil uang, lalu si uang tuh ditempel di dinding di kamar rumahnya teh. Di kamarnya tempel di dinding tulisan dijajarkan 100 ribuannya nggak bentuk huruf I, terus di dina nggak bentuk huruf B, terus huruf U, terus nama istrinya gitu, seberapa tahun ya bapak nama, sampai gitu ya, di dinding tidak cukup, sampai ke kasur, sampai ke lantai gitu. Istrinya seorang dokter. Pulang dia dari praktek, pulang dari ini. Pas begitu pulang, Bu, kalau ini terjadi pada ibu gimana? Suami sudah nyiapin gitu ya. Oh, uang teh Bu, 10 juta kata teh Bu, dijajar-jajar teh gitu. Belum lagi nyiapin apa makan. Kira-kira kalau yang dilakukan oleh Ibu bagaimana? Nah, kalau istri yang normal ya, begitu buka pintu, wow, gitu ya, ada ekspresi yang menyenangkan, ekspresi kegembiraan, surprise gitu ya, pokoknya gitulah, atau berbunga-bunga dan sebagainya lah gitu. Itu istri yang normal gitu. Terjadi pada keluarga ini, pada suami istri ini, begitu istrinya buka pintu, Bu, astagfirullah, ini teh apa-apaan suaminya ada. Itu sama aja digini. Iya, senang kan kamu hari ini ulang tahun. Ya tuh nggak mesti gini-gini amat, atau tuh lihat di balatan ini. Coba bayangkan bagaimana perasaan suami itu. Menang reka-reka itu sampai dia itu izin dari kantornya pulang ke rumah, ingin agar istrinya pulang ke rumah itu melihat surprise ini. Tapi malah dimarahin sama istrinya. Aduh, gagal. Sampai akhirnya
ya konsul gitu ya, konsul ke apa salah satu lembaga atau orang yang menerima konsul keluarga itu saya tahu gitu. Nah ini bagaimana Ustaz, katanya begini. Lalu akhirnya karena berteman baik ya dengan Ustaz ini, cobalah sekali-kali ngobrol sama istrinya kayak gimana. Jadi konsultan ini kemudian ngobrol sama istrinya gitu ya. Konsultan ini suami istri ngobrol kemudian sama istrinya. Nah dia mengatakan begini, ketika ditanya kenapa sih begitu gitu ya, kenapa tidak ada perasaan sedikit pun ekspresi yang baik lah gitu ya, kok malah gitu. Setelah ngobrol panjang akhirnya menyampaikan si istri itu, iya katanya Ustaz cenah, bagaimana saya itu mau mengatakan kalimat cinta, sayang, makasih kayak gitu, karena itu tuh nggak ada di kamus pikiran saya itu. Di kamus pikiran sih nggak ada seperti itu. Kenapa? Karena saya tidak sejak kecil begitu, tidak pernah diajari sesuatu yang begitu. Ya, saya tidak pernah dipuji sama orang tua itu, jadi saya tidak ngerti apa itu pujian. Ya, tidak ngerti sama sekali apa yang disebut dengan ungkapan rasa cinta, rasa sayang. Nah, ditanya lagi, kenapa sih, bagaimana orang tua dulu? Jadi ayah saya itu gini sejak saya kecil, saya masih ingat gitu. Kalau pas saya disuruh sekolah itu, pergi ke sekolah, apa perkataan ayah saya itu? Dia mengatakan begini, kamu di sekolah harus pintar gitu ya, harus ranking 1. Zaman ranking dulu, harus ranking 1, harus berprestasi. Karena hidup kamu itu gitu ya, ditentukan oleh prestasi kamu. Sampai akhirnya si anak itu belajar dan sebagainya. Dia dapat nilai 10 begitu. Di bawah diliatin ke ayahnya, ayah aku dapat nilai 10 nih begitu. Jangan dulu bangga kamu baru nilai 10 gini, kan belum rapotnya juga, nanti tunggu di rapot. Akhirnya si anaknya itu, saya itu karena ingin membuktikan kepada ayahnya rapotnya bagus, dia belajar lagi, ujian bagus. Akhirnya nilai rapotnya bagus, dia ranking 1, diberikan kepada ayah. Ayah lihat aku ranking 1 sekarang. Masih kelas 1, nanti kelas 2. Nanti sampai tamat kamu kalau juara umum begitu ya, baru ayah bangga. Sampai akhirnya si anak itu ya, saya itu kata perempuan berusaha terus begitu ya, sampai juara umum di sekolah itu. Di SD, di SMP, tapi jawaban ayah saya selalu begitu ya, itu belum apa-apa, belum kamu terus aja begitu sampai kuliahnya pun seperti itu, sampai akhirnya dia menjadi orang juara terus ya, di tempat kuliahnya cum laude gitu ya, kemudian dia mendapatkan dan sebagainya. Dia tidak pernah mendapatkan pujian, tidak pernah mendapatkan ekspresi wow gitu dari orang tuanya. Ada baiknya, ada, sampai si anak itu kan disiplin, kerja keras, tidak mudah jatuh, sampai sukses kan. Ketika dia jatuh langsung bangkit lagi, dia sukses dalam hal itu. Tapi apa? Ternyata ada yang kosong dalam jiwa. Memang betul dia berhasil secara secara profesinya, secara prestasinya, tapi ada yang kosong dalam jiwanya. Dia tidak pernah mendapatkan ekspresi wow gitu ya, tidak pernah mendapatkan ucapan terima kasih gitu ya. Makanya saya nggak ngerti harus bagaimana. Kan disampaikan ini harusnya ketika suami kamu begitu deh, harusnya kamu gembira, terima kasih. Saya nggak tahu gitu harus begitu. Saya nggak ngerti harus begitu. Nah akhirnya sudah selesai, dipanggil lagi suaminya. Inilah udah gini, kondisi istri kan udah kayak gitu. Ditanya, kamu kan waktu nikah dulu itu apa yang kamu sampaikan? Saya terima nikahnya begitu ya, dalam akad itu. Ayo benar kan? Kalau sudah mengatakan saya terima nikahnya, ingat dalam konsep pernikahan itu ya, menerima segala kelebihan dan kekurangan. Nah, sudahlah, sekarang terima kekurangan istrimu seperti ini, ridho adalah gitu ya. Nah, sambil bantu dia begitu, dibantu
Jadi menerima itu bukan menerima pasrah, tapi ada upaya bantu. Bagaimana cara bantunya? Sudahlah, dikasih PR, Bu. Pokoknya dalam seminggu itu ya harus menyampaikan kepadanya 50 kata-kata positif. Ya, ucapan terima kasih, ucapan sesuatu yang positif saja. Sok gitu. Nah, ini yang disebut dengan riyadhah. Nah, cikaracak dengan batu laun-laun jadi rekop bahasa Sunda Maya ya. Bahasa Indonesia naon? Ada peribahasanya. Sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit gitu ya. Maka sedikit demi sedikit ucapan positif walaupun ternyata butuh waktu bertahun-tahun sampai pada akhirnya ada dia lapor ya, Ustaz, alhamdulillah sekarang mah istri saya kasih sesuatu itu mengucapkan terima kasih. Bari rada tiis terima kasih, oke, makasih gitu aja. Tapi ya tadi sudah kuyuhan gitu, sudah lumayan segitu juga. Nah artinya nanti bisa dirubah dari pola asuh. Nah jadi sekali lagi ayah-bunda sekalian, perilaku orang tua itu akan sangat berdampak kepada anak pola asuh itu. Dan ketika si anak itu sudah dewasa, sudah berkeluarga, sudah punya anak, perilaku itu tidak akan bisa hilang. Memori itu tidak akan bisa hilang. Bahwa sadar tiba-tiba ngomong celtuk kita begitu, diingat-ingat ini teh omongan ayah saya dulu, ini teh omongan ibu saya dulu, omongan kayak gitu teh begitu. Nah makanya kalau kita tidak segera menyadari hal ini, maka akan mengulangi kesalahan yang sama. Nah jadi harus bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Nah, yang harus kita lakukan adalah solusinya ya. Pertama adalah sadari dulu ya bahwa perlakuan kita, misalnya kita ngelihatnya kita sajalah. Perlakuan kita saat ini kepada anak kita, kalau ternyata ada yang sampai melukai jiwa anak-anak, merusak jiwa anak-anak, nanti saya akan sampaikan kembali merusaknya seperti apa. Merusak jiwa anak, sadari dulu bahwa ini sebuah kesalahan, ya. Ini sebuah kesalahan yang bisa jadi kesalahan ini diturunkan dari orang tua kita. Sadari dulu itu. Yang kedua, ketika sudah disadari, lalu maafkan. Siapa yang harus kita maafkan? Orang tua kita. Jadi jangan menyalahkan. Ini ada saya kita gara-gara orang tua saya dulu. Iya betul, tapi maafkan, kan sudah terjadi. Sebaik-baik orang adalah memaafkan. Nah kalau sudah memaafkan, baru selanjutnya adalah tadi yang saya sebut dengan riyadhah, latihan untuk mengelola emosi, latihan untuk menjadi baik dan sebagainya. Butuh latihan. Ya, jangan menyerah, jangan pasrah. Dan saya mah gini orangnya. Nah itu ciri-ciri orang yang menyerah, ciri-ciri orang yang lemah, ciri-ciri orang egois itu kalau sudah mengatakan, "Dah aku mah ya gini ya, kamu itu harus terima aku apa adanya," kan gitu ya. Kalau aku pemarah ya aku memang pemarah begitu. Kalau aku banyak malu ya aku memang gini orangnya. Nah itu teh salah. Berarti dia tidak sadar kalau itu sebuah kesalahan yang harus diperbaiki. Jadi kalau ada orang, ada suami, ada istri gitu ya, ngomongnya masih kayak gitu, dah aku mah gini orangnya, ya, selalu ingin dimengerti orang tanpa dia mengerti orang lain, maka harus dihancurkan, ya, apanya dia harus dihancurkan? yang harus dihancurkan persepsi berpikir, bukan orangnya. Hancurkan persepsi berpikirnya sampai dia sadar bahwa oh salah gitu. Jadi pemarah teh salah, jadi orang banyak ngeluh teh salah, jadi orang terlalu sedih terhadap sesuatu itu salah. Bukan tidak boleh sedih, bukan tidak boleh marah, tapi nanti ada yang melampaui batas, ada yang melampaui garis marah, ada yang melampaui garis sedih, ada yang melampaui garis kecewa, ada yang melampaui garis mengeluh. Satu-satu ya, dari marah, mengeluh, sedih dan sebagainya. Satu bab marah. Marah itu batasan marah yang boleh dan tidak boleh apa? Ya, ini di Al-Quran disebutkan gini. Gini ya, ada istilahnya. Satu, marah itu ada 4 istilah. Ada yang disebut dengan kurhun. Kurhun ya. Kurhun lakum, kurhun. Nah, kurhun itu apa? Marah kurhun itu apa?
Marah kurhun itu adalah marah yang dilampiaskan secara verbal dengan lisan, secara verbal ya, tapi masih dalam keadaan terkendali, tenang. Karena ada orang marah dengan lisan tapi tidak terkendali. Wah, marah tapi terkendali. Contohnya apa? Kurhun ini, marah yang terkendali itu. Contohnya gini. Ibu lihat anak misalnya ngeselin ya, anak melakukan kesalahan. Anak itu melakukan kesalahan. Contoh salah satu kesalahannya adalah misalnya yang saat ini banyak terjadi, main gadget kelamaan gitu ya. Sampai ibu teh kesel, marah gitu ya. Nah, marah kurhun itu, ini marah pendidikan. Kita panggil anaknya, sini nak, atau kita deketin, kita panggil, lalu kita ngomong, ibu nggak suka gitu, kamu kayak gini, ya, kamu kayak gini itu menghabiskan waktu, menyia-nyiakan waktu dan sebagainya. Ibu marah, dilampiaskan dengan verbal, diomongin anak gitu ya, diomongin anak, tapi dalam taraf terkendali, mau menyampaikan bahwa ibu tuh nggak suka kamu kayak gini teh, ini tuh nggak baik gitu ya. Nah itu marah, tapi terkendali. Dan keadaan seperti ini ya tidak mudah kalau kita tidak pernah latihan. Dan cek yang mah gitu ya. Kan itu teh cara paling apa ya? Cara paling praktis bagi kita ya. Cara paling cepat, anak lagi main gadget gitu, terus kita suruh berhenti, teh nggak mau, kita rebut gadgetnya. Udah rebut gadgetnya, mari. Sudah, kamu tuh udah dibilangin dari tadi, udah berjam-jam, lihat jam, waktu itu mungkin kamu ambil jamnya. Gitu ya. Nanti saya sampaikan. Kenapa saya menjiwai? Kenapa saya menjiwai? Karena Bu, pernah ada 1 atau 2 momen lah dalam kehidupan saya ketika menjadi orang tua yang pernah disesali ya, dari akibat dari lepas kendali dari marah. Tapi saya ingat dari saya, anak saya yang paling besar itu berapa umur nantinya? Kalau udah SMP kelas 1 itu 13 tahun, 12 atau 13 tahun ya. Berarti dari 12 tahun saya punya anak begitu ya. 12 tahun punya anak. Dari 12 tahun itu saya masih ingat 2 kejadian yang selama 12 tahun itu saya sesali sampai sekarang ya. Apa akibat dari marah? Makanya ini jadi pengalaman. Jadi pengalaman berharga. Karena saya tidak akan mengatakan bahwa saya ini tidak pernah salah. Saya adalah orang tua biasa, orang tua yang sedang belajar bagaimana menjadi orang tua, begitu ya. Maka jika melakukan kesalahan, yang paling utama harus kita sadari sekarang ini bahwa saya pernah salah, begitu ya. Tapi kesalahan ini bukan untuk diulangi. Kesalahan ini untuk dijadikan pelajaran untuk tidak diulangi lagi. 2 kejadiannya mirip, kejadiannya sama. Apa? Yaitu kemarahan yang pada saat itu tidak terkendali sampai akhirnya saya mengucapkan perkataan secara berlebihan, sampai saya yakin bahwa perkataan ini melukai jiwa anak saya sampai sekarang. Dan itu saya istighfarnya itu adalah kekhawatiran terbesar saya itu apa? Perkataan ini akan diingat oleh anak sampai dia dewasa. Pernah dilukai oleh ayahnya dengan satu kata ya seperti itu. Itu yang paling saya khawatirkan dan paling saya menyesali, dan saya harus terima akibat dari perbuatan itu. Sampai sekarang saya merasakan akibat dari perbuatan itu. Itu satu perkataan yang betul-betul seumur hidup saya sesali, dan saya berjanji tidak akan melakukannya lagi. Kenapa? Seiring dengan bertambahnya ilmu, keterlepas kendalian. Dari segi fisik tidak melukai fisik anak, tapi pernah menghancurkan kreativitasnya, barangnya katakanlah, yang pada situ memang salah paham. Saya tidak tahu ini begini begitu,
tapi ini melukai. Nah, jadi yang digarisbawahinya ini melukai. Dan ingat, setiap luka itu, luka perasaan itu tidak akan mudah hilang dari seseorang. Seperti saya sekarang ini masih ingat dulu pernah dilukai secara verbal oleh ayah. Waktu usia kelas 5 SD, saya masih ingat. Sampai saya lari dari rumah, ya, bawa sarung, bawa peci ke masjid, nangis di masjid. Waktu saya kelas 5 SD dulu ya, ketika dimaki oleh orang tua karena melakukan kesalahan ini itu. Jadi kadang kita sebagai orang tua melakukan kesalahan itu, tapi segera untuk sadar. Jangan sampai kesalahan ini berulang-ulang puluhan kali, bahkan setiap kali. Kenapa saya ingat dua peristiwa ini? Karena dua peristiwa ini adalah dua peristiwa yang saya anggap dari 12 tahun saya mendidik anak ini, dua begitu. Yang sisanya yang lain saya anggap wajar, normal, tidak ada hal yang berlebihan. Nah, dua ini. Makanya apalagi gitu ya, apalagi kalau terjadinya setiap hari. Apalagi kalau terjadinya setiap ayah bertemu anak. Apalagi kalau kejadiannya setiap ada momen ribut gitu ya, atau ada sesuatu yang jadi masalah tuh. Makanya ini akan mendarah daging bagi si anak. Sekali dua kali saja ada efek yang berat ya. Tanggung jawab berat saya untuk memperbaiki begitu. Apalagi terjadi setiap hari. Nah, makanya ada yang disebut dengan kurhun, marah yang terkendali, disampaikan secara verbal itu diperbolehkan. Nah, nggak suka gitu. Nah, saya kan latihan udah sejak kejadian itu dulu beberapa tahun yang lalu, sudah lama. Saya latihan mulai sekarang itu cara marah itu seperti apa. Latihan, saya coba kaji bagaimana cara marah yang benar. Karena marah tidak bisa dihilangkan, hanya dikendalikan seperti apa. Kemarin ada perilaku dari anak saya yang kedua gitu yang saya tidak suka. Nah, begitu saya tidak suka, aduh. Nah, saya coba karena sudah latihan begitu ya. Cukup. Saya tarik nafas dulu. Bu marahnya, Bu tarik nafas dulu. Terus nanti apa? Rumusnya kata Nabi, kalau marah apa? Kalau kamu marah dalam keadaan berdiri, saya cepat-cepat duduk. Nanti baring harap. Baring harap. Karena Bu, anak itu memang diciptakan begitu untuk orang tuanya. Diciptakan untuk diambekan gitu ya, dikeselen, emang gitu. Dan kenapa? Karena dia itu sedang belajar bagaimana perbuatan ini. Oh, ditegur berarti salah, gitu kan? Anak itu kan bagai kertas putih yang dia tidak tahu ini tuh benar dan salah. Makanya ketika dia melakukan salah, respon kita apa? Pembiaran atau ditegur, atau bagaimana? Kalau dibiarkan, berarti anak langsung mengatakan, oh ini benar yang saya lakukan. Makanya PR pendidikan adab, pendidikan akhlak anak-anak kita saat ini apa coba? Pembiaran dari orang tuanya. Betapa banyak orang tua saat ini ya sudah bosan, makanya melakukan pembiaran. Anggap sudah antum terus bosan, terus capek gitu ya. Bosan udah capek gitu ya. Dan orang tuanya juga pengen tenang sendiri. Nyawai HP sendiri gitu ya. Nah, anaknya dibiarkan. Itu pembiaran. Nah, jadi ini waktu kita sudah mau habis ya, bentar lagi. Saya tamatkan dulu bab ini. Kurhun itu marah secara verbal terkendali. Yang kedua, di Al-Quran itu disebutnya ada yang disebut dengan suhtun. Suhtun itu rasa marah ya yang ditahan dengan menempelkan gigi geraham, ngedumel, gitu dah ya. Jadi marah meledak enggak, tapi ditahan sampai gigi kita itu bergetar, gerem gitu kan, gitu suara. Atau bahkan sampai keluar astagfirullah gitu kan ya. Si urat-urat kita itu suhtun. Suhtun itu begitu ya. Tapi tidak sampai dilampiaskan. Yang ketiga agak cepat sedikit. Yang ketiga yang disebut dengan godbun. Godbun ya, godbun. Nah, ini yang Nabi larang. Makanya kenapa Nabi mengatakan la tagdob. Ya. Jangan marah. Marah yang dimaksud apa? Bukan marah kayak yang pertama tadi. Marah yang pertama tadi boleh. Marah yang kedua masih boleh ditahan. Gerem gitu. Atau misalnya udah merokok.
Begitu tanya, ya udah mau ada ya boleh. Nah, tapi kalau godbun itu dia cirinya adalah godbun itu cirinya adalah kalau dilampiaskan dengan lisan maka nadanya meninggi, teriak atau teriak ya, kakak gitu ya, teriak itu godbun. Nah, sudah taraf godbun ini sudah mulai taraf yang sudah warning, sudah merah nih, udah nggak boleh. Cirinya satu teriak, ya, cirinya teriak. Yang kedua cirinya apa? Dengan fisik, ya, teriak dengan fisik. Kemudian dengan fisik, fisik itu apa? Fisik itu bisa membanting benda, bisa melemparkan benda, walaupun tidak menyakiti fisik anak. Misalnya ibu cuman membanting pintu misalnya gitu ya, atau melemparkan barang ke tempat lain, bukan ke anaknya, ya. Nah, kalau itu yang disebut dengan godbun, sesuatu yang dilarang, ya, berteriak, kemudian fisik gitu, nah, fisik. Nah itu. Yang paling parah yang keempat. Yang keempat itu adalah laknatun. Laknatun. Apa itu laknatun? Laknatun itu adalah kemarahan yang dilampiaskan sampai melaknat. Apa bahasa Indonesia melaknat? Mengutuk. Ibu kutuk kamu jadi batu. Jadi mengutuk. Dasar bodoh, dasar melet, dasar wah kayak gitu. Jadi dengan kutukan, dengan kalimat-kalimat hinaan, kalimat yang merendahkan, yang mendiskreditkan, yang mendiskriminasikan gitu ya, syarat dan sebagainya. Dan saat ini ya mungkin jauhlah dari kita, saya insya Allah ayah bunda di sini tidak sampai seperti itu ya. Tapi ada di luar sana orang tua yang keluar kata-katanya itu begitu. Anaknya naliin sepatu lama gitu ya. Kamu itu gimana sih, leret banget gitu ya. Udah mah leret banget gitu. Kamu itu ngerjain itu aja nggak susah begitu ya. Ibu mah dulu ngerjain kayak gini, wah gitu ya. Udah kamu membandingkan gitu ya. Jadi si anak terlukai jiwanya akibat dari ini ya, godbun laknatun. Nah, jadi PR emosi terbesar kita adalah satu dari rasa marah. Ya mungkin karena waktu kita terbatas ya, nanti contoh misalnya kaitan dengan bagaimana emosi dalam mengeluh, ketika stres, sedih dan sebagainya, yang nanti akan melukai jiwa anak, mungkin akan saya sampaikan berikutnya, termasuk bagaimana cara memperbaikinya dan bagaimana cara jika di sini ada orang tua yang masih katakanlah ini anak baru nih, saya belum melakukan kesalahan nih ke anak, gimana caranya nanti? Ini Nabi sampaikan di buku ini, ya. Tapi bagaimana kalau yang sudah terlanjur, apakah bisa diperbaiki? Bisa, walaupun tadi jadi ekstra, jadi kerja keras. Ya, pengalaman saya begitu ya. Ketika satu kesalahan itu sudah dilakukan, maka untuk memperbaikinya ya si fajal yang rusak itu, waduh luar biasa ekstra gitu. Luar biasa ekstra. Kenapa? Karena yang dilukai adalah perasaan. Dilukai fisik, ya, dilukai fisik, kita bisa obati cepat kering. Dilukai perasaan, jiwanya rusak, ya, itu sulit. Kira sulit kalau misalnya ada bentuk hati yang pecah, dicari lemnya itu nempel lagi itu tetap kelihatan bekasnya, gitu ya. Nah, benar sekalian karena waktu kita terbatas ya, jadi barangkali sampai situ dulu. Nanti ya ada hal-hal yang akan saya sampaikan, masih banyak begitu ya. Terutama yang harus kita, saya udah kasih catatan di sini. Apa? Yaitu bagaimana kita memperbaiki pola asuh di 0 sampai 15 tahun. Karena itu menjadi hutang pengasuhan orang tua. Jadi hutang pengasuhan orang tua 0 sampai 15 tahun. Kalau orang tua ada mengabaikan hal ini ya, pengaruh jiwa terhadap anak ini, usia 0 sampai 15 tahunnya, ingat kita masih punya hutang pengasuhan ya.
Kalau anak yang sudah lewat dari 15 tahun, ini masih jadi hutang. Saya bersyukur anak sekarang masih yang paling besar itu 13 tahun, masih ada sisa 2 tahun lagi untuk betul-betul dibenahi gitu ya. Kenapa? Karena kalau sudah 15 tahun itu tercatat hutang yang kemudian kedepannya itu sudah beda lagi. Ada momen pertemanan, momen itu yang anaknya itu sudah meninggalkan masa kecilnya, sudah masuk masa remajanya, kita itu sudah lain lagi. Makanya yang tadi tidak tersampaikan itu jadi hutang. Gimana hutang kita? Jangan sampai hutang kita ini harus dibayar nanti di akhirat gitu ya. Dibayar ya. Kenapa? Karena itu ada hak anak yang tidak tertunaikan oleh kita gitu ya. Apa di antaranya tadi mengisi jiwanya yang makanya jangan karena kalau ada anak udah dewasa, udah gede, udah kayak kita nih, ada jiwa kita yang kosong kayak tadi kasus contoh tadi, itu akibat dari hutang pengasuhan orang tua gitu. Demikian dulu yang benar sekalian, karena waktu kita terbatas, tidak ada pertanyaan. Waktunya cukup nggak? Masih ada. Oh, ini ada itu, Tasin ada? Ada Tasin. Boleh satu pertanyaan, silakan. Manusia itu kan tidak pernah melihat jin ya, itu udah. Nah, bagaimana dengan fenomenal seorang yang memang misalkan kena kesurupan gitu? Ya. Itu apakah memang wujudnya seperti itu? Itu aja bukan? Kalau ada orang kesurupan dan dianggap kemasukan jin, pertanyaan saya, jinnya kelihatan nggak? Tetap enggak kan? Tapi kan biasanya ada suara-suara yang kelihatannya sih kelihatan, tapi itu kan normal. Ya, nah pertanyaannya, satu, jinnya kelihatan tidak? Tidak. Ya, itu kan tetap orang. Ya, hanya berubah suaranya, berubah perilakunya kan? Nah, tetap satu, jin itu tidak akan terlihat secara wujud aslinya. Itu sudah di Al-Quran, sudah dijelaskan ya. La yarawna, kamu tidak akan melihatnya ya, illa man irtada min rasulin, kecuali orang yang diridhoi dari kalangan rasul. Selain rasul nggak bisa. Ya, kemudian Allah juga menyampaikan bahwa mereka melihat kamu yang engkau tidak melihat mereka. Itu sudah fix ya, nggak bisa. Makanya pantas ya para ulama itu mengatakan kalau ada orang yang mengaku melihat jin itu batal syahadatnya, karena memang dia seolah-olah tidak mengimani apa yang Allah sampaikan bahwa jin itu tidak bisa terlihat. Kalaupun ada ya fenomena kesurupan, katakanlah jin nyuruh, walaupun saya ya sampai sekarang saya belum mempercayai, belum meyakini bahwa orang dengan gejala kesurupan seperti itu kemasukan jin. Nantilah ada teorinya, walaupun ada sebagian kaum muslimin mengatakan itu kesurupan jin. Tapi andai kata pun itu memang kesurupan jin, masalahnya satu, kita tidak melihat sosok jinnya seperti apa. Karena sosok jin asli tidak sudah hanya melihat ada orang tiba-tiba suaranya ngegerem gitu ya, oh gitu dan sebagainya. Begitu. Lalu kita menyimpulkan itu jin. Itu kesimpulan kita yang kita sama sekali tidak melihat jinnya kan, begitu ya. Jadi jin halusinasi gitu. Gimana? Apa hanya halusinasi? Bisa jadi. Kalau dalam kajian saya itu masih masuk kategori ya orang yang berhalusinasi, terkena nanti bahasa gampangnya mah gila sesaat ya. Nanti ada orang itu mengalami itu akibat dari stres, gangguan emosi yang biasanya dibangun dari persepsi ya, di otaknya dimasukin terus hal-hal yang kayak gitu ya. Banyak nonton horor, mendengar cerita itu, lalu menimpa kepada kondisi kita yang emosi kita sedang labil. Emosi kita sedang labil biasanya terjadi tadi apa? Secara hormonal. Makanya kenapa yang kesurupan yang tidak disengaja itu sering terjadinya pada perempuan, jarang pada laki-laki. Jarang pada laki, sok coba lihat kasus-kasus. Rata-rata pada perempuan. Kalau laki-laki itu kesurupannya kesurupan yang disengaja, kayak kuda lumping makan beling kayak gitu ya. Nah itu ada, itu sebetulnya kajiannya ada kajian psikologis ya. Nah kenapa perempuan yang terjadi banyak yang kayak gitu? Dalam keadaan emosi labil, kondisinya labil, dia sedang menstruasi. Biasanya perempuan yang mengalami kondisi kesurupan itu, coba tanya udahnya, kamu lagi haid ya, lagi mens? Iya, biasanya iya.
Kenapa bisa massal? Karena bisa menular. Efek psikologis itu bisa menular. Makanya kalau semacam ilmu hipnotis, hipnoterapi kayak gitu, kalau itu memang ada kan, ada itu masuk kepada ilmu komunikasi. Saya juga bisa menghipnotis, saya belajar hipnotis, walaupun secara otodidak. Saya lakukan untuk hipnoterapi, bahkan nyuruh orang kelepek kayak berenang di air, itu bisa. Kenapa? Karena itu ilmu komunikasi, bukan kesurupan jin, gitu ya. Nah gitu ada. Jadi sekali lagi kaitan dengan jin, satu, dia tidak bisa dilihat dalam wujud asli, ya. Bisa jadi dilihat dalam wujud manusia. Pernah terjadi di zaman Nabi, ya. Ada yang mendatangi Abu Hurairah minta di Baitul Mal malam-malam. Lalu Abu Hurairah sampaikan kepada Rasul, kata Rasul, dia itu jin. Yang bisa dilihat sama Abu Hurairah, tapi wujudnya manusia. Bisa wujud asli jin itu nggak ada yang mampu melihat. Ya, itu barangkali mudah-mudahan ini kalau nanti ada kajian khususnya kalau mau dikaji ya. Saya punya 3 tema khusus tentang hal itu. Demikian kita akhiri dulu barangkali ya. Aku qouli hadza astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.